Jumpa lagi dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel Mentoring Self Improvement. Saat ini kita belajar tentang konteks membangun kepemimpinan dalam diri kita. Kita ada di poin yang kedua, belajar tentang kunci kepemimpinan prioritas. Dan kita belajar tekanan prioritas. Kita masuk ke poin berikutnya dari tekanan prioritas. Memprioritaskan segalanya berarti tidak memiliki prioritas. Memprioritaskan segalanya berarti tidak memiliki prioritas. Ada cerita lelucon tentang sebuah keluarga yang sudah muak dengan keriuhan, dengan kepadatan kota, serta kepadatan lalu lintas, kemacetan lalu lintas. Lalu, keluarga tersebut menabung uang dan akhirnya mewujudkan impian mereka. Mereka menjual apartemen mereka yang sumpah. Lalu mereka membeli lahan peternakan dan pindah ke suatu wilayah. Hasrat mereka, keinginan mereka adalah tinggal di pedesaan untuk menikmati hidup di area yang terbentang luas dan memiliki banyak ternak. Sebulan kemudian, beberapa teman dari mereka datang dari kota dan berkunjung dan bertanya tentang nama dari peternakan mereka. Well, kata peternak baru itu, "Oke, aku," kata dia, "ingin menamainya Flying W. Namun istri saya ingin menamainya Suzy Q. Anak sulung kami berpendapat namanya harusnya Bar G. Sedangkan anak bungsu kami berharap kami menamai tempat itu Lazy Y. Jadi kami berkompromi dan kami lantas menamainya Flying Lazy Y W Bar G Suzy Key Ranch. Wow, kata temannya, "Boleh kulihat peternakan kalian?" "Kami sama sekali tidak punya peternakan," jawab peternak tersebut. "Tak ada satu ternak pun kuat menyandang nama itu." Oke, ini adalah lelucon. Mungkin lelucon yang receh banget. Tetapi yang dimaksud dari lelucon ini, bahwa kenyataannya ketika kita berkata semuanya adalah prioritas utama, maka sebenarnya kita sama sekali tidak mempunyai prioritas utama. Jadi, ini benar-benar bisa mengindikasikan bahwa diri kita tidak bersedia atau tidak mampu membuat keputusan, yang artinya kita tidak akan menyelesaikan tugas apapun. Lalu kita belajar konsep tekanan prioritas yang terakhir. Terkadang orang-orang membuat prioritas karena didesak keadaan darurat. Kita akan melihat kisah ini. Bagi beberapa orang, hanya krisis yang dapat memaksa mereka memikirkan ulang prioritas mereka. Itulah yang terjadi pada malam hari tanggal 14 April 1912 ketika kapal laut yang luar biasa bernama Titanic menabrak gunung es di Atlantik. Salah satu cerita yang menakjubkan saat malapetaka itu terjadi adalah kisah wanita yang mendapat tempat di salah satu sekoci penolong. Adalah pada detik terakhir
Ia bertanya apakah ia boleh kembali ke kabin untuk mengambil sesuatu. Ia pun diberitahu bahwa ia hanya punya waktu 3 menit. Saat bergegas melewati koridor, ia melangkahi uang, ia melangkahi benda-benda berharga lainnya yang berjatuhan. Saat para penumpang lain tergopoh-gopoh menyelamatkan diri. Begitu tiba di kabin, ia mengabaikan perhiasannya dan malah menyambar 3 jeruk. Kemudian ia tergesa-gesa kembali ke skoci. Beberapa jam sebelumnya, mungkin wanita itu tentu tidak akan menukar perhiasannya yang paling murah dengan 1 kontainer jeruk. Tapi keadaan mengubah prioritasnya. Dan hal yang sama juga terjadi terhadap kita. Salam untuk membangun kepemimpinan dalam diri kita. Salam sukses luar biasa, salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorchan. Halo guys, sahabat Mr. Sorchan. Yuk subscribe channel Mr. Sorchan, beri komentar dan share agar orang lain bisa menjadi lebih baik. Salam sukses luar biasa, salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorchan.